Julasaul kurama, para alim, para rama-rama kiai, para ustaz, sesepuh bini sepuh jamaah Masjid Al-Karim ingkang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesarengan monggo kita ngerasakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Syukur kati saestu pilih kita dipun takdiraken Allah dalam keadaan iman Islam. Takdir iman Islam menika kedah sangat-sangat kita syukuri, karena tidak semua makhluk dicipta Allah dalam keadaan iman Islam. Kata sederek-sederek kita ingkang takdirnya itu tidak diberi hidayah oleh Allah sehingga mboten iman, mboten Islam, nggih mboten selamat akhiratipun. Kita tentunya menika dipun takdiraken Gusti Allah dipun dadosaken tiyang ingkang iman Islam. Monggo kita syukuri biqauli alhamdulillah wa syukrulillah. Monggo kita netepi keimanan, keislaman kanthi sesarengan sareng-sareng ningkataken keimanan kanthi ilmu tentang iman, ilmu tentang Islam, sehingga kita bisa benar-benar iman kita teguh, Islam kita patuh. Dengan keimanan yang teguh dan keislaman yang patuh inilah kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam monggo kita aturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi perantara keimanan dan keislaman kita. Semoga kita benar-benar mendapat syafaatnya langkung-langkung mangkeh di yaumil kiamah. Tiada satupun engkang dados gandulan kita sedaya ten yaumil kiamah kecuali Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Syafaat niku pertolongan, dan hanya Kanjeng Nabi lah yang diberi hak oleh Allah untuk bisa menolong sesamanya. Maka sholawat kita adalah sarana mendoakan Kanjeng Nabi, sehingga nanti Kanjeng Nabi juga mendoakan kita. Semoga kita semuanya menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini mari kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita thalabul ilmi. Kita melanjutkan di kitab Dzurratun Nasihin. Mugi-mugi angsal barokah saha manfaat keilmuan kita. Kita awali ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was shalihin sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin jami'il malaikati al muqarrabin sunnah syaikhul qudri jailani wa aimatil bahr radhiyallahu anhu wa ila hadrati hadzal muallif kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wonten ing dalu menika ada sebuah cerita dari asbabul wurud, sejarah Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mangke 27 Rajab itu hari Sabtu itu nanti ada peringatan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari Makkah atau dari Masjidil Haram menuju
Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj adalah naik, artinya naik dari Masjidil Aqsa menuju langit Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj adalah hiburan, kegembiraan, karena terjadi di sebuah tahun yang disebut dengan tahun kesedihan. Tahun niku Kanjeng Nabi ditinggal sedo orang yang membackup, orang yang menemani, yaitu kakekipun. Sinten kakekipun Kanjeng Nabi? Simbah Abdul Muthalib. Pamanipun Kanjeng Nabi nggih menika Abu Thalib yang selama ini membentengi perjuangan Kanjeng Nabi. Pamanipun inggih menika Abu Thalib. Dalam tahun niku juga sedo garwanipun inggih menika Siti Khadijah. Maka disebut dengan tahun kesedihan. Dan di tahun kesedihan itulah Allah memerintahkan Kanjeng Nabi untuk berisra Mi'raj sebagai hiburan Kanjeng Nabi. Dan perintah, inti dari perintah Isra Mi'raj itu nanti oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Maka kalau kita sedih, sholat hiburannya. Kalau kita sedang galau, kalau kita sedang apapun menghadapi yang mungkin membangkitkan rasa kesedihan dalam hati, maka obatnya adalah sholat seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dan sejarah dari sholat ini, wa an Mu'adz bin Jabal wa Jabir bin Abdullah, ada cerita dari Mu'adz dan Jabir, dua sahabat itu radhiyallahu anhuma. Kedua sahabat ini bercerita, lamma urija, nalikane diinggahake, di mi'rajake bin Nabi alaihi salatu wassalam, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailatal mi'raj, ing dalem wengine mi'raj tanggal 27 Rajab niku, ilas samawati, marang langit, ro'a, mongko ningali sapa Kanjeng Nabi fis samail ula, ing dalem langit kang pertama. Dados langit niku wonten sabipun 7. Ketika Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa kemudian menuju Sidratul Muntaha melewati sab-sab langit 7. Di langit yang pertama Kanjeng Nabi ningali malaikatan ing malaikat, yadkuruna kang podo zikir sapa malaikat Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Jadi ketika Kanjeng Nabi Mi'raj ke langit dihantar Jibril, di sab yang pertama, di langit yang pertama, Kanjeng Nabi melihat malaikat pada zikir ila yaumil qiyamah. Karena tugas malaikat itu satu, yaitu ketika zikir maka semuanya zikir, tidak ada yang tidak zikir, semuanya zikir, yaitu zikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Zikir malaikat ketika disab langit yang pertama, mundzu khalaqahum, awet ndadekake ing malaikat Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala zikir, mengingat Allah karena sudah dijadikan sebagai malaikat, terus zikir terus, zikir terus, zikir terus. Dados di sab langit yang pertama Kanjeng Nabi melihat semua malaikat pada zikir semuanya. Wa fis saniyati, lan ing dalam langit kang kaping pindho sab yang kedua, ro'a ningali sapa Kanjeng Nabi, pirsa sapa Kanjeng Nabi
malaikatan ing malaikat yarkauna kang padha rukuk sapa malaikat rukuk Allah taala marang Allah taala. Kalau di sab yang pertama niku Kanjeng Nabi ningali malaikat sami zikir semuanya la ilaha illallah. Kalau kita zikir ada yang la ilaha illallah karena afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Bagus-bagusnya zikir adalah la ilaha illallah. Lah ini malaikat di sab yang pertama zikir sedanten. Kemudian naik lagi di sab yang kedua seluruh malaikat rukuk sedanten. Rukuk. Kalau kita rukuknya disunahkan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu semuanya rukuk. Malaikat mundhu khalaqahum awit ndadekake ing malaikat Allahu taala sapa Allah taala sebagai syukur telah diciptakan sebagai malaikat. Maka bentuk syukurnya malaikat yang menempati sab langit kedua itu adalah rukuk. Kalau tugasnya rukuk ya rukuk semuanya, hanya rukuk tok, nggak bisa apa-apa. Itu malaikat. La yarfa'una ora padha ngangkat sapa malaikat ru'usahum ing sirai malaikat mboten wonten sing jengengek sama sekali ila yaumil kiamah rukuk nggih rukuk mawon. Niku malaikat yang berada di sab langit yang kedua sedanten sami rukuk. Kanjeng Nabi takjub melihat ketaatan malaikat yang sab pertama zikir semuanya, sab kedua rukuk semuanya, enggak ada yang mengangkat. La yarfa'una ru'usahum boten wonten sing ngangkat sirahipun malaikat niku. Wa fis salisati lan ing dalem sab yang ketiga Kanjeng Nabi naik lagi menuju langit sab ketiga. Ro'a perso sapa Kanjeng Nabi pirsa malaikatan ing malaikat yasjuduna kang padha sujud sapa malaikat Allah taala sujud marang Allah taala. Sab yang ketiga memasuki sab langit yang ketiga dihuni oleh para malaikat yang semuanya tugasnya adalah sujud. Sab yang pertama zikir, sab yang kedua rukuk semuanya, masuk sab yang ketiga sujud semuanya. Yasjuduna podo sujud sapa malaikat sujud Allah taala marang Allah taala mundhu khalaqahum krana ndadekake ing malaikat Allah taala sapa Allah taala la yarfa'una ora padha ngangkat sapa malaikat ru'usahum ing sirahe malaikat illa hina sallama kejaba nalikane uluk salam alaihim ing atase malaikat uluk salam nabiyuna sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sab yang ketiga ini ketika sujud niki Kanjeng Nabi salam dumateng malaikat padahal pun boten ngangkat dosami sujud sedanten. Tapi ketika Nabi Muhammad salam dumateng malaikat mereka mengangkat sirah, mengangkat kepalanya dan menjawab uluk salami Kanjeng Nabi dan menjawab salamnya. Farafa'u mongko padha ngangkat sapa malaikat ru'usahum ing sirahe malaikat waraddu lan padha jawab sapa malaikat salaman Nabi ing salame Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da jawab salam tsumma sajadu mongko nuli padha sujud malih sapa malaikat sanian ambel kaping pindho ila yaumil kiamati dumugi dina kiamat.
Yang di sab ketiga ini malaikat sami sujud sedanten. Tapi ketika sujud menika diului salam Kanjeng Nabi sami jawab, ngangkat kepalanya terus jawab salam, banjur sujud malih ila yaumil kiamah. Dados 2 kali sujud. Makanya kalau kita sholat sujudnya niku 2 kali. Karena apa? Karena inilah sejarahnya, inilah asbabul wurudnya. Kalau rukuk cuma 1 kali, kecuali rukuknya sholat gerhana itu bisa karena 2 kali rakaat, 1 rakaat itu 2 qiyam dan 2 rukuk. Walidha sarat lan krono mengkono dadi as-sajdatu apa sujud isnataini iku sujud loro. Maka dari sinilah muncul kenapa sujud itu dua kali. Wa fir rabi'ati lan ing dalem langit papat Kanjeng Nabi minggah malih dumugi langit yang keempat, ro'a pirsa sapa Kanjeng Nabi malaikatan ing malaikat yatasyahaduna kang padha maca tahiyat do tasyahud sapa malaikat ila yaumil kiamah. Dados di sab yang keempat niku seluruh malaikat ngibadahe hanya tahiyat, ngibadahnya tasyahud. Dados malaikat di sab yang pertama niku zikir, malaikat di sab kedua niku rukuk ila yaumil kiamah, malaikat di sab ketiga menika sujud, malaikat di sab yang keempat menika tahiyat tasyahud, membaca tahiyat menghormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khamisati lan ing dalem langit kang kaping 5 minggah malih dumugi sab yang kelima, ro'a pirsa sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pirsa malaikatan ing malaikat musabbihina hale padha maca tasbih sapa malaikat. Sab yang kelima ternyata seluruh malaikat penghuni langit sab kelima itu membaca tasbih subhanallah 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 ila yaumil kiamah. Dados perintah Allah terhadap para malaikat itu sesuai dengan sab langitnya, zikir, rukuk, sujud, tahiyat, tasbih. Sab yang kelima malaikat sami maos tasbih subhanallah subhanallah. Wa fis sadisati lan ing dalem sab langit yang kaping 6 ro'a pirsa sapa Kanjeng Nabi malaikatan ing malaikat mukabbirina hale padha takbir sapa malaikat, mukabbirina hale padha takbir sapa malaikat, wa muhallilina lan padha tahlil sapa malaikat. Takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah niku waosan tahlil. Nek tahlilan niku wonten ila hadrati, wonten Al-Ikhlas 3 kali, karena membaca 3 kali surah Al-Ikhlas pahalanya sama seperti khatmul Quran, qul huwallahu ahad 3 kali, maos Al-Falaq, maos An-Nas, maos Al-Fatihah. Kemudian membaca awal surat Al-Baqarah niku urut-urutan tahlilan, tapi bacaan tahlil adalah la ilaha illallah. Intinya itu dari sebuah tahlilan.
Kalau tahlilan itu rangkaian dari berbagai macam bacaan, yang inti dari rangkaian itu adalah tahlil. Wa muhallilan lan podo maos tahlil sapa malaikat. Dados malaikat yang berada di langit sab 6 tugasnya adalah mereka membaca takbir Allahu Akbar dan membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik lagi Kanjeng Nabi, wa fis sabiati lan ing dalam langit sab yang ketujuh, ro'a pirsa sapa Kanjeng Nabi malaikata ing malaikah musallimina kang podo salam sapa malaikat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, podo salam sapa malaikat mungdhu khalaqahum krana ndadekake ing malaikat Allahu taala sapa Allah taala. Fahamma mongko nejo ketika melihat ibadahnya para malaikat di 7 sab langit itu. Sab yang pertama zikir, sab yang kedua rukuk malaikat, sab yang ketiga pada sujud 2 kali, sab yang keempat membaca tahiyat, sab yang kelima membaca tasbih subhanallah, sab yang keenam membaca takbir dan tahlil, sab yang ketujuh membaca salam. Ketika melihat indahnya malaikat beribadah itu, Kanjeng Nabi fahamma mongko nejo, mongko kerentek qalbun Nabi apa atinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atine Kanjeng Nabi niku kerentek, wastaha lan kepengin sapa Kanjeng Nabi ayyakuna ing yen to ana lahu iku tetep keduwe Kanjeng Nabi wali ummatihi lan keduwe umat-umate, wali ummatihi lan keduwe umate Kanjeng Nabi hadhil ibadatu apa iki pira-pira ibadah kulluha sekabehane ibadah. Ketika Kanjeng Nabi melihat dari sab 1 sampai sab 7 langit itu ibadahnya malaikat, Kanjeng Nabi dalam hati Kanjeng Nabi kerentek, aku kok kepingin ibadah seperti malaikat. Seluruh malaikat dari sab 1 sampai sab 7, aku kok kepingin umatku yo ngibadah koyok ngono iku. Aku yo kepingin ibadah koyok ngono iku. Umatku yo kepingin ibadah koyok ngibadahi malaikat. Sab 1 sampai sab 7 itu Kanjeng Nabi kerentek wonten atine kepengin ngibadah kados ngibadahe malaikat. Aku kepengin ibadah ngono iku, ora trimo aku wali ummatihi lan keduwe umatku kudu iso ngibadah koyok malaikat ngono iku. Fa'alima mongko pirsa Allahu taala sapa Allah taala himmahu ing nejane Kanjeng Nabi. Allah pirsa Kanjeng Nabi kerentek kados ngoten niku, pirsa Allah pirsa wastiyaqahu lan berantasane napa niku, berantane Kanjeng Nabi napa nejone Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Fajama'a mongko nuli ngumpulake sapa Allah ibadata malaikatis samawati sab'i ing ngibadahi malaikat langit kang 7. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merangkai 7 ngibadahi malaikat sab 1 sampai sab 7. Sab 1 zikir saja, sab 2 malaikat khusus rukuk saja, sab 3 malaikat sujud saja, sab keempat malaikat tahiyat saja, malaikat yang berada di sab 5 tasbih, malaikat yang berada di sab 6 takbir tahlil,
Dan terakhir yang tertinggi malaikat yang di sab 7, salam saja ila yaumil qiyamah. Ketika Kanjeng Nabi kerentak, Allah merangkai seluruh rangkaian ibadahnya malaikat 7 sab langit ini dijadikan satu berupa sholat. Dados sholate panjenengan niku adalah rangkaian ngibadahe malaikat sab 1 sampai sab 7. Subhanallah. Nikilah keutamaane menungso. Sekali jenengan sholat niku padha karo ngibadahe malaikat sab 1 sampai sab 7 langit niku dirangkai dados sholat niku. Wa akrama lan mulyaake sapa Allah nabiyahu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha kelawan sholat. Maka bersyukurlah awake dhewe ditakdirkan Gusti Allah menika dados tiyang ingkang sholat, kersa sholat. Makanya terus ketika Kanjeng Nabi dugi kepanggih Gusti Allah, perintahnya adalah sesuai dengan kerenteknya Kanjeng Nabi ketika melihat ibadahnya malaikat itu. Kerenteknya Kanjeng Nabi pengen ngibadah seperti malaikat, akhirnya diperintahlah sholat, kemudian menjadi perintah sholat lima waktu. Niki hadiah spesial dari Gusti Allah terhadap kita semuanya. Makanya ketika Kanjeng Nabi kondur niku bungah saged kepanggih Gusti Allah. Terus sahabat pada bertanya, jenengan saged kepanggih Gusti Allah lewat Mi'raj Kanjeng Nabi. Terus awake dhewe kita ini bisa ketemu dengan Gusti Allah itu lewat apa? Kanjeng Nabi terus matur, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajmu. Artinya napa? Salat niku mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bertemunya orang beriman kepada Gusti Allah, ketemu nih Gusti Allah ya ketika sholat. Di hadis yang lain bahwa ketika kita sedang sholat niku Gusti Allah niku jawab. Gusti Allah niku jawab. Mulane setiap orang sholat niku Allah niku nduduhake sholate seorang hamba terhadap malaikat. Soalnya malaikat niku ngiri kemuliaan menungso. Malaikat niku nek sujud niku sujud mawon, nek rukuk nggih rukuk mawon. Tapi menungso, apa yang dilakukan seluruh malaikat menungso niku saged. Tapi yang dilakoni menungso malaikat belum tentu rukuk mawon. Nikilah utamanya sholat niku. Kalau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Gusti Allah niku mamerke terhadap malaikat. Wahai malaikat, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Niku jawabannya Gusti Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, majadani abdi. Allah menjawab, hambaku mengagungkan aku. Kita dibanggakan oleh Gusti Allah di hadapan malaikat. Sholat kita dibanggakan oleh Gusti Allah di hadapan malaikat. Wahai malaikat, Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi, hambaku mengagungkanku, menyebut nama-namaku. Maliki yaumiddin, fawadda ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Makanya ketika kita maliki yaumiddin, itu bentuk kepasrahan. Jenenganlah Gusti Allah yang mengatur kehidupanku, yang mengatur semuanya itu.
yang merajai hari kiamat, kepasrahan kita. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'alah. Ini urusaku dengan hambaku dan sesuai dengan apa yang diminta hambaku. Jadi ini bentuk jawaban Gusti Allah. Iya, iki urusaku karo urusamu. Tak ijabahi apa sing mbok sejo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya kepadamu ya Allah kula ngibadah. Wa iyyaka lan kepada panjenengan, dumateng panjenengan nasta'in, kita nyuwun pertolongan, bentuk kepasrahan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Jawabane Gusti Allah, iya iki urusaku karo kowe. Bentuk komunikasi Allah dengan hambanya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li 'abdi, iki kanggo hambaku. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apapun sesuai dengan apa yang kau minta. Permintaan kita yang utama adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, paringi jalan yang lurus, jalan yang benar ya Allah. Itu permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim, permintaan kita. Itu bentuk komunikasi. Maka sholat itu mi'rajul mukminin. Kalau mi'raj Kanjeng Nabi itu kan harus bertemu di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Tapi kita selaku hambanya cukup dengan sholat. Sholat adalah percakapan kita dengan Allah. Makanya sunnah bagi kita untuk membaca Fatihah di dalam sholat itu wakaf di setiap ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sunnah. Jadi dipotong apa? Wakaf sunnah. Tapi kalau tarawih justru malah disunahkan kita untuk wasol. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Karena kalau kita wakaf itu nanti memperlama masa kita bertarawih, maka disunahkan untuk supaya kita wasol. Tapi kalau kita di sholat fardu niku kita disunahkan wakaf. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, ini contoh bacaan wakaf. Kalau wasol bismillahirrahmanirrahim. Nah, caranya tidak boleh bismillahirrahmanirrahim tidak boleh ya. Kalau wasol harus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau wasol nanti tidak boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nah, ya harus dibaca wasol ya wasol. Kalau wakaf ya wakaf. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini wakaf disunahkan kita. Wakaf ketika sholat fardu. Kenapa? Karena ini percakapan hamba dengan Gusti Allah. Niki makna asbabul wurud dari kenapa Isra Mi'raj itu oleh-olehnya atau hadiah Isra Mi'raj, pertemuan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Gusti Allah itu oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Karena kerenteknya Kanjeng Nabi, kepingin Kanjeng Nabi dan umatnya itu ibadah sesuai dengan ibadahnya para malaikat, baik malaikat di sab 1 sampai di sab 7, dirangkum 7 sab itu menjadi satu ibadah yang disebut dengan sholat. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah, man addas sholawatil khamsa nala ibadata malaikatis samawatis sab'i. Man, siapa saja utawi sapane wong ada kang nekani sapa man, yang menjalankan sapa man as-sholawati ing pira-pira salat al khamsa 5, nala mongko merkulih maka meraih ibadata malaikatis samawatis sab'i, mongko merkulih sapa wong sing salat mau ngibadahe malaikat langit sab 7. Dados siapa saja yang menjalankan sholat maka dia memperoleh ibadahnya malaikat 7 sab semuanya. Niku man addas sholawatil khamsa nala ibadata malaikatis samawatis sab'a. Nah niki kenapa kita sholat itu diwajibkan menjadi inti dari kita beragama itu, karena keinginan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk beribadah seperti ibadahnya malaikat. Namun Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha pemurah. Dalam kita menjalankan sholat itu, walaupun sholat itu menjadi satu-satunya kewajiban yang tidak bisa ditinggal, beda dengan puasa. Puasa itu menawi kita sakit boleh mboten poso. Puasa niku menawi kita mboten kiat boleh tidak puasa. Menawi kita dalam perjalanan boleh tidak puasa. Famangkana mariyumdon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh diganti di hari yang lain. Artinya napa? Nek poso niku boleh diganti, bahkan bisa diganti dengan fidyah, fa fidyatum min ayyamin ukhar. Zakat ketika tidak mampu boleh tidak zakat. Zakat, puasa, haji ketika tidak mampu boleh tidak berhaji. Tapi kalau sholat, apapun kondisi kita wajib. Kalau bisa melaksanakan berdiri, ya dengan berdiri. Ketika tidak bisa berdiri, boleh duduk. Ketika sudah tidak bisa duduk, boleh berbaring. Itu kondisi fisiknya. Ketika berbaring saja boleh dengan isyarat. Artinya apa? Sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggal apapun kondisi kita. Ketika lupa, ketiduran, kondok. Nah niki
pentingnya sholat 5 waktu. Tidak bisa ditinggal begitu saja seperti puasa, seperti zakat, ataupun umroh, ataupun haji. Makanya sholat niki sagete. Yang penting sholat. Yang penting sholat niku. Saking pentingnya sholat niku. Karena sholat niku percakapan dengan Gusti Allah. Maka jangan ditinggalkan, ini intinya sholat niku. Dan kita beruntung menjadi orang yang bisa beristiqomah dengan sholat kita. Tinggal kita berdoa, menguatkan diri kita. Bagaimana supaya kita bisa menjaga sholat kita? Awalilah dengan menjawab adzan, supaya kita terjaga sholat kita, apapun kondisinya tetap terjaga. Maka yang harus diawali dari kita itu adalah dengan menjaga adzan atau mendengarkan dan menghormati panggilan adzan itu. Maka ketika ada adzan itu, pikiran kita tergoda dengan sing adzan ki sapa? Adzan iki kaya apa? Fales ta ora? Iku lagune piye? Iku masjid endi kae? Itu godaan-godaan kita untuk mengabaikan adzan. Maka ketika mendengar adzan, apa yang menjadi pikiran kita itu adalah iku panggilane Gusti Allah, iku lafate Gusti Allah. Entah yang bersuara niku sinten monggo, niku beto mik sing mike apik tah mboten apik monggo, niku beto lagu napa niku abaikan. Yang terpenting setiap adzan itu adalah panggilannya Gusti Allah. Maka didengarkan dulu, dihormati dulu. Nek zaman riyen niku kan tesih wonten budaya nek ana adzan meneng sing nyetel tipe dimatikan, yang nyetel napa mawon dimatikan, sing sedang napa mawon dipreni menghormati adzan. Nah, ketika sekarang kita sudah terbiasa dengan adzan, ten HP wonten adzan, ten kaset wonten adzan, ten pundi-pundi wonten adzan, seolah-olah adzan itu sesuatu hal yang bukan Allah lagi. Sehingga ketika ada adzan itu biasa saja. Padahal untuk menuju ke sholat itu, untuk menjaga sholat kita, maka jagalah adzan itu. Yang terpenting walaupun sesibuk apapun, jawab adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab dulu adzan. Latan mriki niku musolane kathah mriku adzan. Ambil salah satu. Yang terdahulu monggo, yang paling dekat monggo. Yang penting jangan abaikan adzan untuk menuju ke sholat itu. Mangke saged jenengan bedane jenengan ketika jawab adzan kalih mengabaikan adzan, mangke bakdo niku terus pripun, mangke jenengan saged merasakan. Maka untuk menjaga sholat kita awali dari menjawab adzan. Allahu akbar itu. Ketika dulu zaman sahabat Bilal niku, Kanjeng Nabi memerintahkan Bilal, kenapa tidak Kanjeng Nabi atau sahabat yang lain yang diminta adzan supaya kedengaran di atas Ka'bah, malah adzannya sahabat Bilal ketika itu di atas Ka'bah itu supaya orang banyak yang mendengar adzan. Sekarang sudah ada mikrofon, sudah ada mic, sudah ada apa. Nah, kita syukuri. Maka ambil salah satu, jawab saja. Kita awali dengan menjawab adzan dulu. Maka nanti apa yang terjadi dengan sholat kita, nanti jenengan bisa ngerasakan perbedaan ketika ada adzan kita jawab dan tidak
itu sangat berpengaruh terhadap panggilan dari adzan itu. Ingkang terakhir wonten ing dalem menika, mari kita berdoa tiada henti-hentinya kepada keluarga dan generasi kita, ya mendoakan diri kita supaya bisa menjaga sholat kita, karena godaan untuk sholat ini melebihi segala-galanya, karena utama-utama itu adalah sholat ini. Dan kesuksesan menungso niku nggih sholati niku, sering saya sampaikan di ceramah maupun di khutbah niku. Sukses kita itu ya dilihat, makanya sampai adzan itu hayya 'alas sholat, ayo do sholat, kemudian dilanjutkan hayya 'alal falah, ayo do meraih kesuksesan. Artinya bahwa orang itu dikatakan sukses atau berhasil kehidupannya, uripe dianggap berhasil ketika dia bisa menjaga sholat 5 waktu. Sebagai kepala rumah tangga akan dikatakan sukses, berhasil sebagai kepala rumah tangga ketika rumah tangganya terjaga sholat 5 waktu. Sebagai bapak akan berhasil perannya sebagai bapak ketika bisa menjaga anak-anaknya sholat 5 waktu. Sebagai tokoh masyarakat akan berhasil ketika mampu memberikan fasilitas kepada masyarakatnya untuk bisa menjaga sholat 5 waktu. Sebagai pemimpin masyarakat dikatakan berhasil ketika bisa memberikan fasilitas, ketika bisa memberikan sarana masyarakatnya bisa menjalankan sholat 5 waktu. Inilah bentuk kesuksesan atau keberhasilan seseorang, yaitu ketika bisa menjaga sholat 5 waktu. Maka tugas kita adalah selalu berdoa, semoga keluarga kita, anak-anak kita, anak cucu kita, dzurriyyah kita itu terjaga sholat 5 waktunya. Masyarakatnya terjaga sholat 5 waktunya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya dan bisa terjaga semuanya. Masyarakat Tanjung Karang menjadi ahli ibadah, ahli sholat. Amin ya robbal. Salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.